Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana dan Saya Giva Nabil Oktaviani. Saya Putri Kaila. Nama saya Aulia Fitrina Putri Rahmaniar. saya Safana Zafira. Nama saya Fatma Musyafabila. Menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya penjelasan materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. 1. Pengertian zina. Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. 2. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32, terkandung bahwa larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, maka akan membedakan jenis hukuman yang diberikan kepadanya. Hukuman untuk pelaku zina yang sudah menikah. 1. Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. 2. Hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman untuk perbuatan zina yang belum menikah. 1. Apabila pelaku zina gairu muhsan adalah gadis atau perjaka, maka hukumannya adalah dera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. 2. Apabila pelaku zina gairu muhsan adalah janda atau duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Hukum perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Sedangkan dalam ketentuan Islam, hukuman bagi para pelaku zina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria berikut. 1. Perzinahan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. 2. Pelakunya adalah mukallaf. 3. Dilakukan secara sadar tanpa paksaan. 4. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. 4. Menelaah isi kandungan surat Al-Isra surah ke-17 ayat 32. Dalam surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Berikut ini merupakan contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita, yaitu 1. Menjalani pergaulan bebas. 2. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengandung nafsu syahwat. Ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Keempat, melihat konten tayangan video, film, atau TV yang dapat merangsang nafsu syahwat. 5. Membaca artikel, buku, bacaan, atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkit nafsu birahi. Menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami Al-Qadir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif akan ditimpakan di akhirat. Dampak yang ditanggung di dunia: 1. Menghilangkan kewibawaan. 2. Menyebabkan kefakiran. 3. Memperpendek umur. Dampak yang akan ditanggung di akhirat: 1. Mendapat murka Allah. 2. Mendapat hisab yang buruk. 3. Mendapatkan siksa yang pedih. Akibat dari perbuatan zina antara lain adalah: 1. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 2. Dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. 3. Garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas. Beberapa hadis yang menceritakan keburukan zina. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Tidaklah seorang laki-laki berkholwat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ayat yang mendeskripsikan tentang zina. 1. Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. 2. An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam surat An-Nur ayat 2 dijelaskan beberapa hal. Yang pertama, definisi pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang sama sekali tidak terhalang, terganggu, ataupun dibatasi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pergaulan bebas adalah interaksi individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menyebabkan rusaknya citra pribadi ataupun lingkungan di mana peristiwa itu terjadi. Contoh bentuk pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas atau perbuatan zina. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa zina adalah tindakan kriminal atau jarimah yang berhukuman hudud, yakni suatu jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali. Yang hanya boleh menerapkan hukuman adalah kepala negara atau utusannya. Maka ada 4 hal yang dapat dijadikan sebagai bukti. 1 saksi, 2 sumpah, 3 pengakuan, dan 4 dokumen atau bukti tulisan. Dalam kasus perzinaan, pembuktian perzinahan ada 2, yaitu saksi yang berjumlah 4 orang dan pengakuan pelaku. Yang keempat, menuduh orang lain telah melakukan zina pun mendapatkan ancaman yang sama besarnya apabila tuduhan tersebut tidak terbukti. Yang kelima, dengan demikian, ketika seseorang telah menuduh orang lain berzina, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan tersebut dengan wajib menghadirkan 4 orang saksi. 1 di antaranya adalah dirinya sendiri, yang semuanya memberikan kesaksian bahwa tertuduh telah berzina dan melihat secara langsung tanpa terhalang oleh apapun. Hai, gimana nih? Masih semangat nggak belajar ya? Oke, biar lebih semangat, kalian ikutin aku ya. Kalau aku bilang 10B, kalian jawab semangat luar biasa. Oke, kita mulai ya. 10B, semangat luar biasa. Ya, kayaknya belum pada semangat nih, kita ulangi sekali lagi ya. 10B, semangat luar biasa. Sebelum mengakhiri ini, aku ada pantun nih. Dirian Cendera Awasi. Cukup sekian, terima kasih. Isi dan kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghukum cambuk sebanyak 100 kali masing-masing penzina. Yang kedua, pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak yang berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasih kepada pelaku zina. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman hendaknya disaksikan oleh masyarakat di wilayah mereka tinggal. Yang keempat, penyebutan kata azaniyah atau perempuan pezina lebih didahulukan daripada kata azani atau laki-laki pezina. Yang kelima, dalam aturan dan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Pembiasaan sikap. Yang pertama,
menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Semakin majunya perkembangan teknologi akan semakin mempermudah masyarakat, terutama generasi muda, untuk bergaul, bersosialisasi, dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Jika hal ini tidak diikuti dengan pemahaman, maka sangat rentan mendorong seseorang untuk terjerumus pada pergaulan bebas yang semakin sulit untuk dikendalikan. Yang kedua, menutup dan menjaga aurat. Bagi perempuan, seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan adalah aurat mereka. Sedangkan bagi laki-laki, aurat adalah bagian tubuh antara pusar sampai lutut. Yang ketiga, selektif memilih teman bergaul. Selektif dalam memilih teman bergaul akan membawa dampak yang baik bagi seseorang. Yang keempat, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat agar terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang pada pergaulan bebas dan zina. Harus ditanamkan tekad dan di dalam hati untuk menahan diri dan menghindari keinginan untuk datang ke tempat-tempat maksiat. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Misalnya aktif di majelis, berolahraga, melakukan hobi masing-masing, dan sebagainya. Yang keenam, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Seseorang harus sungguh-sungguh memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbaiki kualitas ibadah, menjalankan sholat wajib dan sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan senantiasa mengingat dosa dari setiap perbuatan buruk. Yang ketujuh, berpuasa sebagai perisai nafsu. Puasa adalah berlatih mengendalikan nafsu. Apabila seorang mukmin mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu menahan berbagai larangan Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.